Presenter selanjutnya, Aira Ratifa Hariputri, dengan judul Hubungan Antara Pemahaman Moto Tugasku dengan Perilaku Jujur Siswa Sekolah Islam Tugasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Dewan Juri, Pak Agus, Pak Imron, dan Bu Novi. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Hubungan Antara Pemahaman Moto Tugasku dengan Perilaku Jujur Siswa Sekolah Islam Tugasku. Perkenalkan, nama saya Aira Ratifa Hariputri dari kelas 6B. Sebelum kita mulai, aku akan menceritakan mengapa saya memilih karya tulis ini. Pada suatu hari, saya berbohong kepada mama saya, terus ketahuan oleh mama saya. Lalu mama saya bilang, "Mengapa kamu masih berbohong? Bukankah kamu menyebutkan moto tugasku dan student attitude setiap pagi? Kamu juga mendapat pin best student beberapa kali." Lalu pada saat itu saya tidak tahu harus menjawab apa. Itu mengapa saya membuat karya tulis ini untuk mencari tahu jawabannya. Mari kita mulai dari latar belakang. Dapat dilihat ada moto tugasku yang dipajang di dinding sekolah Islam Tugasku. Moto tugasku berbunyi, "Ya Allah, bimbing kami menjadi orang jujur dan terhormat." Dapat dilihat bahwa moto tugasku terdiri dari dua faktor penting, yaitu jujur dan terhormat. Jujur dan terhormat karena kejujuran adalah kunci bagi kehormatan semua orang. Jujur juga merupakan salah satu dari 10 student attitude yang ada di sekolah Islam Tugasku. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah Islam Tugasku sangat menginginkan anak siswa-siswinya untuk berperilaku jujur pada kehidupan sehari-hari. Dari latar belakang muncullah 4 rumusan masalah, yaitu pertama, apakah ada hubungan antara moto tugasku dengan perilaku siswa tugasku dalam kejujuran? Kedua, apakah moto tugasku berhasil menjadi pedoman dan membentuk perilaku jujur pada siswa tugasku? Ketiga, apakah siswa tugasku sudah berperilaku jujur baik di sekolah maupun di rumah? Dan yang keempat, bagaimana cara agar moto tugasku dapat menjadi pedoman perilaku jujur siswa sekolah Islam Tugasku? Dari rumusan masalah, saya membuat batasan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara pemahaman moto tugasku dengan perilaku jujur siswa sekolah Islam Tugasku. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui apakah siswa-siswi tugasku sudah menerapkan perilaku jujur sesuai dengan moto tugasku dalam kehidupan sehari-hari atau hanya sebatas kalimat yang diucapkan tanpa ada perilaku yang ditampilkan. Responden yang berpartisipasi dalam karya tulis saya sebanyak 100 siswa. Responden ini merupakan siswa-siswi SD dan SMP Sekolah Islam Tugasku yang diketahui populasinya 601 siswa. Teknik pengumpulan data saya terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kuantitatif, saya menggunakan angket survei Google Form. Yang kualitatif, saya menggunakan respon terbuka pada angket, studi literatur, dan wawancara. Sekarang kita akan masuk ke teori. Pemahaman menurut Bloom adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan menurut Aristoteles, untuk memiliki epitisme, yaitu pengetahuan atau pemahaman, seseorang tidak hanya harus mengetahui sesuatu, seseorang juga harus memahami penyebab atau penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke teori moto. Moto menurut Kurnia adalah kalimat singkat yang digunakan sebagai semboyan, pedoman, motivasi, atau prinsip yang biasanya digunakan pada negara, kota, universitas, sekolah, atau keluarga-keluarga bangsawan.
Menurut wawancara dengan Bapak Agus Listiono, moto tugasku terdiri dari 2 faktor penting, yaitu jujur dan terhormat. Difokuskan kepada jujur dan terhormat karena kejujuran adalah kunci bagi kehormatan semua orang. Sekarang kita akan masuk ke teori perilaku dan sikap. Menurut Robinson Timothy, sikap mempunyai hubungan sebab akibat dengan perilaku, yaitu sikap yang dimiliki oleh individu menentukan tindakan yang individu tersebut lakukan. Sekarang kita akan masuk ke teori jujur. Menurut Mustari, jujur adalah perilaku manusia yang didasari kepada usaha untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, serta tindakan, baik itu dengan tujuan untuk dirinya maupun kepada pihak lain. Sekarang kita akan membahas survei yang sudah saya buat. Saat ditanya, apakah kamu mengetahui moto tugasku? 89% responden mengetahui moto tugasku. Sedangkan sisanya yaitu 11% responden tidak mengetahui moto tugasku. Menariknya, dari 89% responden yang mengetahui moto tugasku, hanya 33% responden yang mampu menuliskan moto tugasku dengan lengkap dan benar. Ada juga yang menuliskan sekolah ramah anak. Selain itu, 75% responden yang berhasil memberikan jawaban benar bahwa Anda satu jujur adalah student attitude yang terkait dengan moto tugasku. Sisanya ada yang mau jawab responsibility dan disiplin. 79% yakin dengan moto tugasku bahwa kejujuran dapat menjadikan seseorang menjadi terhormat. Saat ditanya, pernahkah kamu berbohong? 95% responden pernah berbohong, dan sisanya 5% tidak pernah berbohong. Wah, sepertinya bukan saya sendiri ya yang pernah berbohong. Diketahui, 73% responden berbohong karena takut dimarahin dan menghindari hukuman. 57% responden berbohong untuk menghindari perasaan tidak enak. Saat mengucapkan moto tugasku di akhir ikrar pagi, 61 responden merasa selalu diingatkan untuk berbuat jujur. 21% responden merasa moto tugasku hanya formalitas untuk diucapkan saat ikrar. 9% responden merasa moto tugasku hanya ucapan tanpa makna, dan 6% merasa terbebani saat mengucapkan moto tugasku karena belum berbuat jujur. Namun, 63% responden sangat yakin bahwa kejujuran adalah nilai yang penting. Saat ditanya, apakah kamu mengamalkan nilai kejujuran hanya pada saat di sekolah saja? 68% responden menjawab tidak, 20% masih ragu-ragu, dan 12% mengamalkan nilai kejujuran hanya pada saat di sekolah saja. Terkait dengan perilaku jujur di lingkungan sekolah Islam Tugasku, mayoritas responden sebanyak 81% berpendapat bahwa perilaku jujur yang sering ditemui adalah barang yang dipinjam selalu dikembalikan. Wow. Pada 3 simulasi kasus yang diberikan, mayoritas siswa sekolah Islam Tugasku sudah mengetahui perilaku yang diharapkan untuk ditampilkan terkait kejujuran di lingkungan sekolah. Pada pertanyaan terakhir, yaitu, menurut kamu bagaimana ya cara agar siswa sekolah Islam Tugasku memahami moto tugasku dan mampu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan memberitahu 3 jawaban yang paling dipilih. Pada peringkat pertama adalah menyadari bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar, yang dipilih oleh 92% responden. Peringkat kedua, memahami dan mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, yang dipilih oleh 81%, dan yang di peringkat ketiga yang dipilih oleh 68% responden mengetahui contoh perilaku jujur dan sebaliknya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Pertama, apakah ada hubungan antara moto tugasku dan perilaku siswa tugasku dalam kejujuran? Ada. Semakin siswa sekolah Islam Tugasku memahami moto tugasku, maka semakin mereka menunjukkan perilaku jujur. Tentunya dengan turut memperhatikan faktor lain yang tidak diteliti dalam karya tulis ini. Kedua, apakah moto tugasku berhasil menjadi pedoman dan membentuk perilaku jujur pada siswa tugasku? Belum sepenuhnya. Ada banyak siswa-siswi yang sudah berperilaku jujur, namun sisanya sudah tahu bahwa kejujuran adalah hal yang penting, namun mereka tetap berbohong, sehingga moto tugasku belum sepenuhnya berhasil menjadi pedoman untuk membentuk perilaku jujur pada siswa tugasku. Ketiga, apakah siswa
siswa tugasku sudah berperilaku jujur baik di sekolah maupun di rumah? Sudah. Mayoritas siswa menjawab tidak hanya mengamalkan nilai kejujuran di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan lainnya. Dan yang keempat, bagaimana cara agar moto tugasku dapat menjadi pedoman perilaku siswa tugasku? Dalam hal ini, peningkatan pemahaman agama Islam dan memupuk nilai kejujuran menjadi tanggung jawab dan proses kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Sekarang kita akan masuk ke saran. Saran dari saya untuk sekolah Islam tugasku adalah membuat beberapa acara dan kegiatan seperti menginformasikan sejarah dan konsep adanya moto tugasku dan harapan sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. Karena menurut pengalaman saya, selama saya dari kelas 1 sampai 6, saya belum sepenuhnya dikasih tahu mengapa adanya moto tugasku. Jadi saya belum terlalu mengerti. Lalu meningkatkan isi pelajaran agama Islam, khotbah Jumat, keputrian, dan bimbingan konseling terutama untuk materi kejujuran, mengadakan acara cerdas cermat seputar moto tugasku dan student attitude, menjadikan Best Student Anas sebagai duta kejujuran untuk melakukan kampanye, maupun membuat karya dalam pameran terkait honesty. Ini juga bisa dilakukan oleh Best Student lainnya. Lalu membuat cerita pendek dengan tema kejujuran yang diikuti seluruh siswa dan membuat pertunjukan atau roleplay dari cerita yang dibuat, seperti assembly tapi dengan tema kejujuran. Lalu mengadakan diskusi kelompok terkait perilaku jujur melalui berbagai simulasi situasi, dan membuat kotak kejujuran yang dilengkapi kertas dan spidol untuk diisi kejujuran yang dilakukan siswa. Jadi akan ada sebuah kotak. Nah, di dekat kotak itu akan ada sebuah kertas dan sebuah pulpen. Jika siswa-siswinya merasa sudah membuat jujur pada hari itu, mereka menuliskan pengalaman mereka di dalam kertasnya, memasukkan kertasnya ke dalam kotak, dan pada akhir bulan, kertas-kertas yang sudah dikumpulkan akan dipajang di sebuah mading. Dan yang terakhir, menerapkan koperasi penjualan dan makanan dan minuman tanpa penjagaan. Ini bisa disupport oleh ibu-ibu POMG dan ibu-ibu WLAK. Nah, ini akan berbeda dengan koperasi karena akan ada tempat penjualan makanan dan minuman. Lalu di sana tidak ada orang, hanya ada sebuah kotak. Jadi jika kamu ingin berbelanja, kamu menulis apa yang kamu sudah beli dan beberapa harganya, lalu menaruh uangnya ke dalam kotak. Jika kamu membutuhkan kembalian, kamu akan mengambil kembalian kamu di dalam kotak itu. Di akhir minggu akan dicek apakah ada kekurangan atau kelebihan. Saran dari saya untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mempertimbangkan aspek lainnya yang membuat seseorang dapat menerapkan perilaku jujur, seperti misalnya pola asuh orang tua dan figur utama model kejujuran, kuatnya dasar pendidikan agama siswa, pengaruh lingkungan, tempat tinggal, teman, acara TV, tontonan film, dan sebagainya, efektivitas pemberian PIN Best Student kategori ANAS. Sekian dari saya, semoga karya tulis saya dapat membantu kemajuan sekolah Islam tugasku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Aira. Selanjutnya akan ada ulasan dari Bapak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Aira, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa ya. Jadi tahun 1985 ketika sekolah ini didirikan oleh Granny, nah itu ya, beliau itu bicara diskusi sama Ibu Sulastomo. Pak Agus tahu karena saat itu ketika Pak Agus diinterview mau masuk ke tugasku sama Granny, itu diceritakan seperti ini. Pak Agus ya, saya ini sama Bu Sulastomo pengen supaya anak-anak itu nanti yang dari tugasku tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar, tapi harus jujur. Karena pegawai-pegawai, karena beliau kan punya pegawai. Pegawai-pegawai kalau yang cerdas, yang pintar itu banyak, tapi yang jujur, yang bisa dipercaya itu sedikit. Oleh karena itu kita buat, ya Allah bimbing kami untuk menjadi orang jujur dan terhormat.
Pak Agus tanya, kenapa kok ada kan kalau jujur kan kata sifat ya, jujur. Kalau terhormat itu kan apa namanya? Enggak murni kata sifat itu. Bukan kata kerja juga. Kok disebandingkan gitu, kok disamakan antara jujur dan terhormat. Enggak Pak Agus, karena untuk menjadi terhormat itu harus konsisten jujur. Jujur, tapi pinter ya. Jujur, nanti pasti mendapat kehormatan dari lingkungannya. Jadi itu Aira ya. Aira tanya waktu itu kan sama Pak Agus ya. Nah, pertanyaan Pak Agus ya, kok Aira kepikiran itu kemudian menjadi tulisan meskipun pengalamannya tadi bersama orang tua? Kenapa tertarik bikin tulisan? Karena kan setiap pagi selesai ikrar selalu menyebutkan moto tugasku. Tapi entah kenapa belum terlalu nempel juga di aku. Masya Allah. Nempel. Kalian yang 9, nempel enggak? Ingat aja ya, nempel. Maksudnya apa gitu? Dilisankan itu lancar, tapi enggak jadi belum tertanam di dalam hati ya. Pinter banget ya. Kalian merasakan hal yang sama atau berbeda? Tentang kalimat jujur dan terhormat. Enggak terlalu kepikiran ya. Ya biasa-biasa aja karena kita melisankan setiap pagi. Jadi tujuannya itu ya. Jadi terima kasih banyak atas masukannya Aira ya. Komentar bagus itu luar biasa. Bagus banget, aplikatif sekali. Ringan ya, tapi nikmat karena banyak kesenggol Pak Agus sama Pak Imron, Bu Novi ya. Bagian sarannya juga bagus, terima kasih banyak ya Aira ya. Ya salam untuk ayah ibunya ya yang sudah berkontribusi memberikan inspirasi kepada kamu sehingga harus menulis jujur ya. Tentang jujur, terima kasih ya.